Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna min ladunka 'ilman yanfa'una wa yuqarribuna ilaik. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amal. Bismillahi walhamdulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufiknya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita termasuk umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita dibangunkan di pagi hari ini, diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berdetak jantung ini, dimudahkan langkah kaki kita menuju masjidnya Allah ini. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, kita diberikan taufik bisa istiqomah dalam jalan taat ibadah. Semoga nantinya kita semua dijemput dalam keadaan terbaik, husnul khotimah, dan semoga kita semuanya nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah sekalian, sekarang kita berada di bulan Agustus, termasuk pekan terakhir Shafar yang akan masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Agustus itu kita identik dengan banyak mengadakan acara tasyakur. Acara tasyakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Maka pada momen Agustus ini kita mengisi, merenungi perjuangan para pahlawan dahulu kala memerdekakan bangsa kita tercinta ini. Maka tugas kita adalah mengisinya dengan iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya seluruh penduduk negeri, pejabatnya, rakyatnya, keluarganya, ayah, ibu, anaknya, seluruhnya beriman dan bertakwa, percaya kepada Allah dan membuktikan imannya dengan amal nyata, maka Allah bukakan untuk mereka semua keberkahan turun dari langit, luber dari bumi. Nah, maka jamaah sekalian, di dalam Al-Quran akan kita banyak temui banyak ayat diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ini menjadi kaidah pelajaran kula panjenengan sedaya kita semua. Kalau sedang ngaji baca Al-Quran, ketemu ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan pasti setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau larangan yang menjadi pembuktian keimanan. Selalu ada ya ayyuhalladzina amanu, selalu setelahnya pasti kalau enggak perintah atau larangan. Perintah atau larangan itu sebagai barometer pembuktian keimanan. Pada pagi penuh barokah ini, mari kita kupas salah satu surat dalam Al-Quran yang berisi panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang diulang 5 kali. Surat ini
Oleh para ulama tafsir kemudian disebut dengan suratul akhlak, surat akhlak, karena isi temanya banyak berisi tentang etika-etika sosial kemasyarakatan. Surat ini bernama surat Al-Hujurat. Menawi panjenengan buka ambil mushaf monggo, dibuka nanti juga monggo. Surat Al-Hujurat Pak ada di juz 26. Di juz 26 setelah surat Al-Fat, sebelum surat Qaf, ada namanya surat Al-Hujurat. Secara arti Al-Hujurat itu artinya adalah apa? Bilik-bilik atau kamar-kamar. Tetapi yang dimaksud di sini adalah rumah-rumah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nawi panjenengan pernah haji atau umroh, pasti pernah nyampe ke kota Madinah. Di Masjid Nabawi sana ada makbarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, panjenengan mlebet rauto, di rauto sebelah kiri ngadep kiblat sebelah kiri ada ruangan kotak, itu disebut dengan hujroh syarifah atau rumah mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepetak itu adalah rumah yang dulunya adalah rumahnya Sayyidah Aisyah. Di samping-sampingnya banyak petak-petak yang sama dulu. Rumahnya Sayyidah Aisyah, sampingnya ada rumahnya Sayyidah Hafsah, sampingnya ada rumahnya Sayyidah Saudah, istri-istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid persis sampingnya rumah Rasul, rumah Rasul, rumah Rasul. Tapi rumahnya sangat sederhana dan kecil jamaah sekalian. Maka disebut dengan hujroh. Hujroh niku, lek kalau diartikan sekarang artinya ruangan kecil atau kamar. Karena menggambarkan saking sederhananya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Surat ini jamaah sekalian turun setelah baginda Rasulullah hijrah, maka disebut dengan surah Madaniyah. Menawi panjenengan ngaji jamaah sekalian, pasti biasanya di mushaf itu di awal surat ada tulisannya Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah niku napa? Makkiyah itu apa? Turun di Mekah, nggih. Kalau Surabaya ya, berarti turun di Surabaya begitu ya. Baik, Makkiyah tidak hanya tentang turun di Mekah. Makkiyah niku turun sebelum baginda Rasulullah hijrah. Madaniyah turun sesudah baginda Rasulullah hijrah. Jadi pemisahnya bukan geografis, pemisahnya bukan tempat, tetapi pemisahnya adalah waktu. Karena baginda Rasulullah pernah pula berada di luar kota Mekah dan di luar kota Madinah. Kanjeng Rasul natas ten Thaif, baginda Rasulullah pernah ke Palestina ketika Isra Mi'raj, ke Masjidil Aqsa juga turun ayat. Maka para ulama kemudian menitik beratkan Makkiyah Madaniyah adalah soal garis waktu sebelum atau sesudah baginda Rasulullah hijrah. Ada bedanya Pak? Iya. Jika panjenengan tingali surat-surat Makkiyah itu akan banyak berisi tentang cerita-cerita, kisah-kisah. Kisah umat terdahulu yang mendapatkan azab siksa, kisah umat terdahulu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah para nabi, kisah nanti akhirat nanti dan seterusnya. Sedangkan surah Madaniyah, ayat-ayat yang turun sesudah Kanjeng Rasul hijrah itu banyak berisi tentang ayat-ayat hukum, ayat-ayat sosial kemasyarakatan, tata cara puasa, tata cara haji, tata cara infak zakat sedekah, tata cara utang, tata cara membayar utang, semuanya dibahas pada ayat-ayat surat Madaniyah. Nah, maka surat Al-Hujurat ini termasuk surat etika sosial kemasyarakatan. Maka turun pula pada setelah baginda Rasulullah hijrah disebut surah Madaniyah. Baik,
Di dalamnya ada 5 panggilan ya ayyuhalladzina amanu. 5 panggilan wahai orang-orang yang beriman. Panggilan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala manggil kula panjenengan sedaya dengan panggilan pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah sekalian, panggilan yang pertama ini kemudian dijuduli oleh para ulama dengan permintaan dari Allah kepada kita untuk taat total atas apa yang diwahyukan oleh Allah, atas apa yang dicontohkan, disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, kalau panjenengan sedaya dipanggil oleh Allah, bukti keimanan adalah taat. Bukti keimanan adalah selalu penasaran. Kira-kira apa kata Allah, apa yang dicontohkan baginda Rasulullah, dan saya harus ikut. Dan saya harus ikut. Salah satu kisah namanya sahabat Mu'adz ibn Jabal. Beliau dikirim Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman. Ditanya oleh baginda Rasulullah, wahai Mu'adz, kamu saya rasa sudah siap untuk tugas dakwah pergi ke Yaman. Kalau di sana nanti ketemu persoalan, bagaimana kamu menyelesaikan? Mu'adz menjawab, ahkumu bima anzalallah. Saya akan menyelesaikannya dengan apa kata Allah yang diturunkan dalam Al-Quran. Kalau enggak ada, apa kata Rasulullah? Sabda panjenengan ya Rasul, saya masih ingat. Yang ketiga, kalau enggak ketemu di Al-Quran enggak ada, di hadis enggak ada, kemudian kata Mu'adz, ajtahid. Saya akan berijtihad. Jamaah sekalian, Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, sahabat mulia ini tidak serta-merta diutus oleh Rasulullah SAW untuk tugas dakwah menyebarkan Islam di negeri Yaman. Ada kejadian, ya. Beliau dididik, digembleng oleh Kanjeng Rasul. Beliau ini orang Ansor, berarti tiang Madinah asli. Ketika baginda Rasulullah masih di Mekah, beliau belum masuk Islam. Mu'adz bin Jabal orang Madinah asli. Masuk Islam ketika baru era Madaniyah, sesudah Kanjeng Rasul hijrah, belajar hingga kemudian dia termasuk orang yang ditunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ngimami di daerah sana. Ini mungkin masyhur guys ceritanya. Mu'adz ibn Jabal itu Pak punya tugas untuk ngimami di daerah Bani Salamah sana, ada masjid, dia ditugasi oleh Rasulullah untuk imam. Tetapi dia nggak mau ketinggalan jamaah dengan baginda Rasulullah. Di suatu sholat Isya, Mu'adz ibn Jabal ini kalau sholat Isya langsung sergap berdiri di belakang baginda Rasulullah, soft terdepan untuk makmuman. Setelah sholat Isya selesai, biasanya Rasulullah menyampaikan ada ayat baru datang atau ada pesan-pesan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam direkam oleh Mu'adz. Sesudah Mu'adz berjamaah dengan Kanjeng Rasul, langsung pulang. Di masjid yang dia ditugasi di sana, Bani Salamah, para jamaah menunggu beliau. Mu'adz ibn Jabal belum datang karena dia masih pengen makmum dengan Kanjeng Rasul. Padahal beliau imam di masjid situ. Di sana jamaah sudah menunggu. Mu'adz ibn Jabal langsung datang imami. Ini disebut dengan sholat i'adah. Sholat i'adah niku sholat ngulangi. Jadi boleh jamaah sekalian panjenengan sholat mriki, kemudian nyampe rumah ada anggota keluarga yang belum sholat, pengen sholat jamaah sareng, panjenengan sholat lagi, itu tidak apa-apa. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz ibn Jabal ini dan dibolehkan oleh baginda Rasulullah. Dia ngimami. Sayangnya Pak,
Ketika Mu'adz bin Jabal ngimami ini, beliau terlalu menikmati bacaan. Ngajinya lama. Di rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah bukan sepenggal dua penggal, bukan 1 ayat sampai 5 ayat, tapi surat Al-Baqarah full dari awal sampai akhir. Ini kan berapa nih? 2,5 juz ya. 2,5 juz. Rakaat pertama. Rakaat kedua surat Ali Imran full. Makmumnya kuat napa mboten, Mbak? Kala itu makmumnya kuat-kuat, seharian full kerja, sholat isyaknya lama, padahal ini bukan Ramadan, ini hal biasa. Orang-orang kuat. Tapi kala itu Pak, ada orang petugas kebun, kerja di kebun, seharian di kebun ladang itu, capek cangkul-cangkul, sholat isyaknya lama. Kok lama ini Pak Imam gitu ya. Akhirnya Mu'adz ibn Jabal masih melanjutkan ngajinya itu di belakang ini. Orang tukang kebun ini, yang kerjanya tukang kebun ini, mufarokoh. Mufarokoh niku memisahkan diri dari sholat jamaah. Dia langsung rukuk sendiri, sholat sendiri, sampai salam, kemudian dia pulang. Gak kuat, pegel, kakinya sudah capek. Sesudah sholat isya, ada orang menyampaikan kepada Mu'adz, wahai imam, tadi ada orang yang sudah dahuluan pulang. Kata Mu'adz bin Jabal, napa Pak? Innahu munafik. Orang itu munafik. Dijak sholat lama kok enggak mau. Dijak zikiran lama, ibadah lama kok enggak mau. Munafik. Mu'adz bin Jabal berkata seperti ini Pak, bukan karena beliau benci terhadap orang itu, enggak. Memang ada ayatnya, ciri orang munafik itu bukan hanya kalau berkata bohong, kalau janji khianat, kalau dipercaya khianat gitu ya. Ciri orang munafik dalam Al-Qur'an ada wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau mau menegakkan sholat, mereka menegakkannya dengan malas-malasan. Maka kalau ada orang pulang seperti itu, Mu'adz bin Jabal langsung bilang, innahu munafik, orang munafik. Besok paginya, orang tadi yang tanya kepada Mu'adz bin Jabal, mengkabarkan kepada tukang kebun, pekerja kebun tadi, Pak, sampean kemarin sholat isya, kenapa kok langsung pulang? Ya capek saya, tadi seharian. Sampean dibilang oleh Pak Imam, sampean itu munafik. Oh dia sudah kepikiran Pak, munafik itu kan neraka paling bawah. Dia sangat sedih, bagaimana caranya tobat, akhirnya bertanya kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya pekerjaannya kebun, ladang, seharian cangkul-cangkul tanah, saya capek, sholat isyaknya di masjid ini sama Pak Imam Mu'adz bin Jabal lama, saya pulang duluan. Tapi saya munafik. Bagaimana saya bisa bertaubat dari kemunafikan ini? Rasulullah Pak, dilapori seperti itu, beliau marah. Bukan marahi orang tukang kebun ini, tapi marahi Mu'adz ibn Jabal. Panggil Mu'adz. Mu'adz dipanggil, kemudian ditanya oleh Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu mau jadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Apakah kamu mau jadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Maksudnya kok menjadikan orang akhirnya takut dengan agama. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan, jangan persulit. Jadikan bahagia orang, jangan jadikan orang lari dari agama. Pesan ini betul-betul masuk kepada Sayyidina Mu'adz sampai beliau belajar bagaimana caranya bisa bijak dalam menentukan sikap, menyelesaikan masalah, hingga nantinya ditugaskan oleh baginda Rasul, kamu sudah matang, silakan berangkat ke negeri Yaman. Baik, perintah Allah yang pertama agar kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan menerapkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin.
menebar rahmat kasih sayang untuk seluruh alam. Yang kedua, panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang kedua adalah adab kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, buktikan imanmu, jangan angkat suaramu melebihi suara Kanjeng Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum bil ba'd. Jangan kamu ngomong dengan baginda Rasulullah itu ngomong yang keras sebagaimana kamu ngomong dengan sesamamu. Antahbatu a'malakum wa antum la tash'urun. Nantinya amal-amalmu bisa hangus kalau kamu tidak memperhatikan akhlak itu, hingga kamu tidak merasakan bahwa akhlakmu sudah sejauh itu. Jamaah sekalian, ayat ini turun kepada salah seorang Bani Tamim. Ada orang saudagar kaya raya, sugih Pak. Dari negeri Najd, utaranya Madinah, datang ke Madinah. Di Masjid Nabawi, dia kepingin ketemu Kanjeng Rasul tapi tidak kunjung ditemui. Mana ya? Rasulullah mana ya? Tapi dia Pak, mencari itu tidak tanya sahabat, tidak ketok pintu assalamualaikum. Padahal kan sunnahnya begitu ya, kata cara bertamu. Dari luar rumah baginda Rasulullah, dia teriak-teriak, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Biasa Pak, yang sugih, saudagar, punya uang kaya, pengen ketemu orang, tapi dia nggak tahu caranya. Tapi egonya menjadikan dia seperti itu. Di luar, di depan rumah Kanjeng Rasul, dia teriak-teriak, nggak panggil ya Rasulullah, nggak assalamualaikum, nggak ketuk pintu. Tiba-tiba panggil ya Muhammad, ya Muhammad. Dia keluar-keluar seperti itu, kemudian tidak kunjung Kanjeng Rasul keluar. Tiba-tiba ketakaburannya, kesombongannya, rasa dia dulu di rumah dihormati, rasa dia gumedenya seperti itu, sampai mengatakan, ya Muhammad inna hamdi lazainun. Muhammad, memujiku itu termasuk kemuliaan. Wa inna sani lasyainun, dan mencelaku itu termasuk kecelakaan. Kok aku gak direken sih begitu loh. Rasulullah mendengar ucapan ketakaburan seperti itu, Kanjeng Rasul keluar, kemudian Rasulullah mengatakan, bal huwallah, yang pantas ngomong seperti itu Allah. Maksudnya gak boleh makhluk takabur seperti itu. Turun ayat ini sebagai teguran. Gak boleh ngomong dengan panggilan nama. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu manggil Kanjeng Rasul dengan nama sebagaimana kamu manggil sesamamu saja. Pak, di Al-Qur'an itu Allah manggil Nabi banyak. Ya Adam ada, wahai Adam. Ya Nuh ada, wahai Nuh. Ya Musa, siapa cekerat banyak, wahai Musa. Tapi ya Muhammad ada. Wahai Muhammad ada. Panjenengan cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, wahai Muhammad tidak ada. Allah nggak pernah manggil baginda Rasulullah dalam Al-Quran ya Muhammad. Yang ada ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Ini Allah manggil Kanjeng Rasul saja ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Ngajari kita sebagai umatnya beradab kepada baginda Rasulullah. Nah Pak, uniknya ini Pak, ketika ayat ini turun bahwa tentang kalau ngomong kepada Kanjeng Rasul jangan keras-keras begitu ya. Ada salah seorang sahabat namanya Thabit ibnu Qais. Thabit bin Qais ini Pak ditugasi, punya amanah dari baginda Rasulullah sebagai orator. Orator itu berarti punya kelebihan suaranya keras. Gak ngomong keras itu suaranya sudah keras, kan ada Pak ya orang seperti itu. Tidak ngomong teriak-teriak itu suaranya memang menggelegar, sudah keras.
Thabit bin Qais ini tidak tahu menahu ada kejadian sebelumnya, bahwa ada kejadian begini-begini, akhirnya turun ayat ini. Di suatu sholat dari jamaah, dia mendengar ada ayat baru turun, ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu. Terus dia langsung ketakutan, Pak. Suara saya keras. Jangan-jangan ayat ini berbicara tentang saya. Selama ini saya kalau ngomong dengan Kanjeng Rasul, suara saya keras karena setelan suara saya memang keras. Setelah sholat itu, Pak, dia langsung pulang ke rumah. Dan sejak saat itu dia tak terlihat lagi di masjid. Lama tak terlihat. Kanjeng Rasul niku, Pak, setiap kali sholat jamaah itu sambil ningali-ningali. Oh, ada bapak ini, ada bapak ini, ada bapak ini, ada bapak ini. Sambil ngecek satu persatu. Maka Rasulullah tahu siapa yang sakit, siapa yang tidak hadir lagi. Di antaranya sahabat ini Thabit bin Qais. Thabit bin Qais mana? Begitu. Para sahabat juga nggak tahu loh. Boten semerap ya Rasul. Thabit bin Qais mana? Sholat dulu, sholat. Setelah sholat jamaah selesai, dikiran wiridan. Kemudian tanya, coba lihat Thabit bin Qais di rumahnya. Barangkali sakit. Mari kita jenguk. Oh nggih ya Rasul, siap. Sahabat ini, Pak, berangkat nyari keadaan bagaimana Thabit bin Qais di rumah. Ternyata Thabit bin Qais ditemui di rumahnya sedang duduk ngadep kiblat, wiritan, zikir, wiritan, sambil kepalanya terkelungkup begini, ditutupi kain, ditutupi serban, ditutupi kain, sambil menangis. Wedi, takut termasuk ahli neraka karena dia suaranya keras. Oh ternyata tidak sakit begitu. Sahabat yang jenguk, oh ternyata sholat di rumah, ternyata tidak sakit, ternyata wiritan. Tanya, sampean dicari Rasulullah. Kenapa? Ada apa sampean begitu? Ma baluk, sampean kenapa? Ba baluk wa masya'nud, sampean kenapa kok seperti itu? Dia mengatakan, syarrun kana yarfa'u sautah fawqa sautin. Kecelakaan, keburukan. Saya itu biasanya berkata keras melebihi suara baginda Rasulullah. Saya termasuk penduduk neraka. Dia takut nangis begini, Pak. Oh, dapat ini paham begitu. Dilaporkanlah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bin Qais sehat-sehat saja ya Rasul. Dia tidak sakit, dia tidak sedang tertimpa musibah, tapi dia sedang sedih, galau, takut termasuk penduduk neraka gara-gara suaranya keras. Oh, salah paham berarti. Kemudian Rasulullah mengatakan, basyirhu annahu min ahlil jannah. Kasih tahu dia, beri kabar gembira, dia termasuk penduduk surga. Kisah ini ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Pak, untuk memberitahu kita bahwa beginilah gambaran sahabat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, gampang merasa, bukan gampang rumangsa apik, gampang merasa. Cocok saya. Dan memang begitu cara kita memahami Al-Qur'an, agar kita mendialogkan, menginternalisasi seperti Al-Qur'an berbicara kepada kita. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu berikutnya, ini pondasi kerukunan. Ayat ke-6. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang beriman, buktikan imanmu. Jika datang kabar dari orang yang tak jelas, maka periksalah kebenarannya. Bahasa ikulah panjenengan tabayunlah. Kalau enggak, antusibu qauman bijahalah. Kamu akan gampang ngecap suatu golongan dengan cap salah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nantinya kamu menyesal. Jamaah sekalian, sekarang kita berada di era yang informasi niku gampang banget. Ada share-sharean, WA, apa gampang kita menerima. Perintah Allah di sini tabayun.
Karena jika orang beriman gampang tiba-tiba percaya begitu saja suatu kabar tanpa meriksa kebenarannya, maka akan terjadi kerusakan, kerukunan. Maka jika kita lihat jamaah sekalian, Rasulullah selalu kalau ngutus orang untuk ditugaskan, itu 2 orang. Coba lihat di sana, 2 orang berangkat. Coba ke sana, 2 orang berangkat. Untuk bisa verifikasi. Karena sebelumnya, nah akhirnya ada asbabun nuzul lagi. Ngapunten nggih kula pakaian cerita asbabun nuzul ini. Ada asbabun nuzul pada ayat ini, Pak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengislamkan satu desa penuh namanya Bani Mustalik. Bani Mustalik ini sampun Islam sedaya, semuanya masuk Islam. Termasuk petingginya Harith sudah masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Karena orang baru masuk Islam setelah syahadat, tanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kewajiban kami sebagai orang Islam apa? Sholat. Akhirnya orang-orang belajar wudhu, belajar sholat. Ya Rasulullah, kami sudah sholat. Kewajiban setelahnya apa? Ini orang-orang tanya, Pak. Rasulullah mengatakan, bayar zakat. Bagaimana tata caranya ya Rasul bayar zakat? Hitung-hitungannya bagaimana? Harta yang apa yang dikeluarkan? Rasulullah mengatakan apa, Pak? Tunggu nanti akan aku kirim utusanku untuk mengambilkan zakatmu. Makanya, Pak, sejak zaman dulu itu selalu ada namanya panitia ambil zakat, ya. Panitia amil zakat namanya. Khudz min amwalihim shadaqatan. Perintah Allah, ambillah dari harta mereka zakat mereka. Baik. Harith ini, ketua suku ini, ketua desa, nggih. Oke, siap, ditunggu. Rasulullah pulang ke Madinah. Ditunggu sehari 2 hari, tak kunjung datang utusan Kanjeng Rasul. Seminggu 2 minggu, kok gak teko-teko ini, kok gak datang-datang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kala itu mengirim salah seorang utusan yang sebelumnya belum banyak berpengalaman, tapi diutus oleh Rasulullah sendirian. Ini orang sendirian. Dia berjalan lama. Harith, ketua suku yang di sana, kepala desa di sana, nunggu lama nggak datang. Akhirnya, Pak, dia mengumpulkan pembesar-pembesar desa. Bagaimana kalau kita sowan saja ke Madinah? Kita datangi Rasulullah. Kita yang berkunjung ke sana sambil membawa harta kita. Nanti biar di sana dihitungkan. Nanti biar di sana bagaimana kita bawa. Oh begitu dah, ya bagus, begitu saja. Ayo kita bawa seluruh harta kita. Jadi orang-orang Bani Mustalik niku, Pak, rombongan banyak orang, bawa domba, bawa sapi, bawa kambing, bawa emas-emasan. Karena ini di jalan, akhirnya bawa pedang untuk jaga-jaga. Bawa tombak, bawa pedang, bawa panah. Rombongan besar bergerak dari Bani Mustalik menuju Madinah. Orang ini utusan Kanjeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam baru berangkat, nyampe papasan di jalan. Enggak tegur sapa, belum ada dialog komunikasi omongan sama sekali. Tiba-tiba saja utusan Kanjeng Rasul ini melihat kumpulan Bani Mustalik besar, banyak, bawa pedang, bawa parang, bawa panah. Banyak orang yang terlintas di kepala nopo? Perang. Bani Mustalik ini mau perang. Loh, padahal kemarin sektas Islam kok mau nyerang Madinah begitu. Dia langsung pulang, putar balik, berlari kencang menghadap Kanjeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Lapor ya Rasulullah, Bani Mustalik mau menyerang kita. Mereka sedang dalam perjalanan. Mereka bawa persenjataan lengkap sambil bawa rombongan orang pasukan banyak. Rasulullah nggak langsung percaya. Mosok sih begitu ya? Kan kemarin baru syahadat, kompak lagi semuanya, sudah bisa sholat semuanya dan antusias semuanya. Masa tiba-tiba pengen menyerang Madinah? Rasulullah tidak langsung percaya, tapi Rasulullah juga tidak
tidak mengatakan kamu salah begitu. Rasulullah hanya diam, menunggu di Masjid Nabawi. Akhirnya datang rombongan itu, Bani Musthalib. Ternyata Harith datang, soal Kanjeng Rasul, yang dikatakan baginda Rasulullah tanya, apakah kamu mau menyerah Madinah? Mau mendidik sahabat ini yang kurang peka terhadap kabar. Apakah kamu mau menyerah Madinah? Enggak ya Rasul. Saya mau bayar zakat ini. Saya datang ke sini, kamu tahu begini. Turunlah ayat ini, cerita ini menjadi asbab turunnya ayat ini. Jangan gampang langsung menyimpulkan jika belum lengkap datanya. Jangan-jangan begini, langsung disebarkan. Kalau tidak ada tabayun, akhirnya orang-orang gampang suudzon, gampang prasangka buruk. Makanya Pak, di ayat berikutnya nanti ada panggilan jangan gampang-gampang prasangka buruk. Ini panggilan yang ketiga. Panggilan yang keempat, untuk menjaga kerukunan, di samping menjaga kabar informasi, kalau ada informasi yang buruk periksa agar tidak gampang langsung menghakimi. Panggilan yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang-orang beriman, buktikan imanmu, jaga lisanmu. Janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain. Bisa saja yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Laki-laki maupun perempuan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan merendahkan, menghinakan dirimu. Jangan manggil dengan panggilan buruk. Biksalismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan, ada orang susah iman dipanggil fasik. Ayat ini turun asbabun nuzulnya banyak sekali, Pak. Ada yang memang asbabun nuzul, ada yang memang cerita tetapi relate atau relevan dengan ayat ini. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW didik Sayyidah Aisyah. Kanjeng Rasul di Madinah niku tetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Tetanggaan dengan orang Muslim, dan itu biasa, rukun. Tapi ada yang bikin tidak rukun, oknum dari orang Yahudi. Rasulullah baru nyampe di Madinah ini, Pak, berpesan agar kita bisa rukun, kita sepakat kumpul seluruh golongan Yahudi, Muslim, yang non-Muslim, kafir, musyrik kumpul, bagaimana kita bisa rukun. Pesan Rasulullah, absyus salam, salinglah nebar salam. Kalau ketemu nyapa, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tetapi orang Yahudi ada yang menyengaja merubah salam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghilangkan huruf lamnya. Lamnya dihilangkan menjadi assalamualaikum. Bagi orang yang kurang fokus, seperti orang ini mengucapkan salam, padahal menghina. Assalamualaikum itu artinya semoga kesejahteraan, keselamatan untukmu. Assalamualaikum itu artinya keburukan, kebinasaan untuk. Suatu hari baginda Rasulullah jalan dengan Sayyidah Aisyah, ada orang Yahudi papasan. Orang ini nyapa Kanjeng Rasul, tapi misui jadinya. Nyapanya, Assalamualaikum ya Abul Qasim. Abul Qasim panggilan baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Rasulullah hanya menjawab singkat, waalaikum. Sayyidah Aisyah di sampingnya, niki istri ini, sudah belani suaminya, belani Kanjeng Rasul. Dia bales orang Yahudi itu dengan ucapan yang buruk pula, tambah menggelegar balasannya. Wa'alaikumussamu wal la'natu wal adab. Begitu pula untukmu, keburukan, kelaknatan, adab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan buruk itu keluar. Rasulullah enggak ngereken orang Yahudinya. Rasulullah ngereken Sayyidah Aisyah ini, lingkaran terdekatnya. Ya Aisyah, innallaha la yuhibbul fuhsya wat tafassusya. Sesungguhnya Allah tidak suka ucapan buruk, tidak suka perbuatan buruk. Sayyidah Aisyah masih
Pak, mengajukan argumen, "Ya Rasulullah, barangkali panjenengan tidak mendengar. Orang ini tadi bukan mengatakan assalamualaikum, orang ini tadi mengatakan assalamualaikum." Rasulullah balas begini, "Barangkali kamu juga tidak mendengar bahwa saya tidak balas dengan ucapan buruk. Saya hanya balas dengan wa'ala." Di sini Kanjeng Rasul mencontohkan bukti iman itu menjaga rukun, diilokno, dipisui bagaimanapun juga, tidak dibalas dengan yang buruk. Paling tidak dia atau sami-sami. Wa'ala. Menjaga kerukunan adalah menjaga agar tidak ucapan-ucapan buruk. Terakhir, yang kelima, panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang kelima adalah panggilan agar kita tidak gampang suudzon, tidak cari-cari salahnya orang, dan tidak membicarakan buruknya orang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minal dhann, ayat 12. Inna ba'dadh-dhanni its. Jangan gampang-gampang berprasangka buruk. Wala tajassasu, jangan cari-cari salahnya orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Gibahi orang. Kelima hal ini, kelima panggilan ini adalah pilar kerukunan, akhlak sosial kemasyarakatan yang menjadi bukti keimanan yang menjadi panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka di momen Agustusan ini, momen menjelang bulan Maulid juga ini, mari kita menjaga kerukunan, menjaga kepersaudaraan ukhuwah sebangsa senegara, khususnya sama saudara Islam, bagaimana yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada kelima ayat ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Baqarah. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang didiskusikan? Monggo. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Mari kita tutup bersama dengan berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma ayyidna bil Qur'an. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وارزقنا تدبره وارزقنا حفظه وارزقنا عمله آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. توفنا مسلمين واحفظنا بالصالحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.